Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diklat dengan pembelajaran yang kami banggakan. Kali ini kita masih belajar tentang penilaian pembelajaran, khususnya pada penilaian kompetensi keterampilan. Seperti apa isi dari mata diklat ini? Jadi mata diklat ini atau mata diklat penilaian kompetensi keterampilan ini akan membahas tentang konsep penilaian otentik yang menguraikan definisi dan makna penilaian aspek keterampilan, kemudian teknik penilaian aspek keterampilan yang mencakup praktik, produk, proyek, dan portofolio. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana perencanaan penilaian kompetensi keterampilan, kemudian pelaksanaan penilaian bagaimana, dan terakhir tentang pengolahan nilai kompetensi keterampilan. Baiklah, kita mulai dengan bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian penilaian kompetensi keterampilan. Jadi dimaksud dengan penilaian kompetensi keterampilan di sini adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Oke, ini pengertian dari penilaian kompetensi keterampilan. Kemudian cakupan dari kompetensi keterampilan ada dua, yaitu yang pertama keterampilan konkret yang berkaitan dengan psikomotor atau keterampilan gerak fisik, dan yang kedua adalah keterampilan abstrak yang terkait dengan aktivitas mental, bukan berhubungan dengan gerak fisik atau psikomotor. Nah, pada kategori konkret biasanya beberapa kategori yang dipakai dalam menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan dalam keterampilan abstrak, menulis, membaca, menghitung, dan sebagainya. Kemudian untuk penilaian keterampilan bisa dilakukan dengan 4 teknik penilaian. Yang pertama adalah praktik. Praktik adalah mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Jadi pada teknik penilaian praktik ini lebih menekankan pada pengukuran keterampilan proses. Kemudian yang kedua, produk, yaitu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Dengan proyek atau proyek adalah mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu tugas proyek dalam waktu tertentu. Nah, yang terakhir yang keempat adalah portofolio, yaitu pengumpulan sampel karya siswa yang terbaik tentunya dari KD pada KI 4 yang dipakai nanti untuk melengkapi deskripsi capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Jadi pada portofolio Bapak Ibu nanti akan mengumpulkan sampel karya-karya terbaik pada KD yang berasal dari KI 4. Nah, ini diperlukan ketika Bapak Ibu akan mendeskripsikan kompetensi keterampilan di raport nanti. Kemudian untuk bentuk instrumen dari keterampilan apapun tekniknya, di sini menggunakan bisa menggunakan kapcek atau menggunakan skala penilaian, atau yang lazim kita kenal dengan rubrik penilaian. Jadi pada tes praktik, proyek, produk, maupun portofolio, instrumen yang dipakai nanti pada aspek keterampilan adalah daftar cek atau skala penilaian atau rubrik penilaiannya. Pada tes praktik contohnya adalah bermain peran, kemudian sholat,
olahraga, membaca, menyanyi dan sebagainya. Pada proyek nanti Bapak Ibu bisa contohnya adalah bakti sosial, pentas seni, menghijauan dan lain sebagainya. Sedangkan pada portofolio nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan makalah, piagam, kumpulan puisi, laporan penelitian atau yang lainnya. Ini alur pada tahap penilaian keterampilan sama dengan tahap pengetahuan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi tidak akan seperti di sini. Kemudian kita masuk pada perencanaan penilaian keterampilan. Ini juga hampir sama pada penilaian pengetahuan, diawali dengan penyusunan kisi-kisi yang mana pembahasan dan kisi-kisi sudah kita bahas juga pada materi sebelumnya. Jadi penting bagi Bapak Ibu sebagai guru dalam melakukan penilaian diawali dengan penyusunan kisi-kisi. Apa yang ada pada kisi-kisi? Ya, ada kompetensi dasar, kemudian ada materi, dan ada indikator, kemudian bentuk instrumennya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah penyusunan instrumennya. Ini setelah kisi selesai dibuat, kemudian Ibu menyusun instrumen penilaiannya. Dan yang terakhir, jangan lupa susunlah rubrik penilaiannya atau pedoman perskorannya atau skala penilaiannya. Nah, ini dilakukan pada perencanaan penilaian. Kemudian pada pelaksanaan penilaian, hal pertama sekali dilakukan adalah pemberian tugas secara rinci. Jadi harus jelas tugasnya seperti apa, itu dijelaskan secara rinci pada tahap pertama sekali. Dan pada tahap kedua itu penjelasan aspek dan rubrik penilaiannya. Jadi apa saja poin-poinnya, aspek yang akan dinilai dan bagaimana pedoman siswanya, ini juga harus disampaikan kepada siswa. Nah, yang berikutnya pelaksanaan penilaian pada aspek kader ini baik sebelum, selama dan setelah siswa melakukan pembelajaran. Ini dilakukan penilaian. Dan yang terakhir, hal penting lagi dalam penilaian adalah pendokumentasian hasil penilaian. Jangan sampai Bapak Ibu melaksanakan penilaian tanpa didokumentasikan. Satu, nanti Ibu akan kesulitan dalam mendeskripsikan berbagai keterampilan siswa, dan yang kedua jika ada komplain dari siswa atau dari orang tua, Bapak Ibu akan sulit untuk menunjukkan evidence-nya. Jadi hal ini adalah pendokumentasian hasil penilaian sangat penting juga. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pengolahan penilaian keterampilan. Ada beberapa hal yang harus diketahui tentang pengolahan penilaian pada aspek keterampilan ini. Yang pertama, nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian setiap KD, yaitu KD yang berasal dari KI 4. Kemudian hasil penilaian 1 KD yang dilakukan lebih dari 1 kali menggunakan teknik yang sama, maka nilai yang diambil pada KD tersebut adalah nilai yang tertinggi. Sebagai contoh, Bapak Ibu guru melakukan penilaian 2 kali pada KD 4.1, menggunakan teknik yang sama di 2 kali. Pengambilan nilainya semasa menggunakan teknik praktik umpamanya. Jika nilai pertama adalah 8, yang kedua 9, maka nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi, yaitu 9. Sedangkan jika Bapak Ibu melakukan lebih dari 1 kali penilaian pada kali yang sama, tapi menggunakan teknik yang berbeda, maka nilai akhirnya adalah nilai rata-rata. Sebagai contoh, Bapak Guru melaksanakan penilaian
2 kali pada satu KD tersebut. Yang pertama menggunakan praktik, sedangkan yang kedua menggunakan proyek. Nah, nanti nilai KD tersebut adalah diambil rata-ratanya. Jika yang pertama 8, yang kedua 9, maka 8 plus 9 bagi 2. Itulah nilai KD tersebut. Kemudian yang terakhir tentang pengolahan penilaian keterampilan adalah penulisan capaian keterampilan pada rapor nanti menggunakan angka pada skala 0 sampai 100. Kemudian menggunakan predikat dan juga deskripsi. Jadi ada angka, nilai angkanya, ada predikatnya, dan ada deskripsinya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan tentang materi mendiklat penilaian kompetensi keterampilan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang masih belum begitu jelas, saya akan dicatat saja Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusikan lagi pada sesi Zoom meeting atau forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.